Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang konsep waktu, perubahan, dan juga kebudayaan. Poin pembelajaran kita kali ini yaitu pengertian kata sejarah, yang kedua guna sejarah, yang ketiga tugas sejarah berkaitan dengan waktu, yang keempat perubahan sosial budaya, dan yang terakhir konsep kebudayaan. Pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajara, artinya terjadi. Sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, daun, serta buah. Menurut Ahmad Yahmi, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Definisi sejarah menurut para sejarawan. Yang pertama itu, menurut Ismaun, sejarah adalah suatu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat dengan segala aspeknya, serta proses gerak perkembangannya yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang, serta sebagai arah cita-cita masa depan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita tertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan, bahan-bahan tulisan, dan juga tanda-tanda lainnya. Yang ketiga itu ada James Bank. Menurut James Bank, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu A. Sejarah dalam arti negatif. Sejarah dalam arti negatif dapat dipahami sebagai yang pertama itu sejarah bukan mitos. Sama-sama menceritakan masa lampau. Sejarah berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak. Dalam bahasa Latin abstractus, yang berarti pikiran, dan spekulatif, yang bahasa Latinnya speculation, berarti gambaran angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Selanjutnya, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusiawi atau human science yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Perbedaan sejarah dan sastra paling tidak ada 4 hal, yaitu cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan juga kesimpulan. Dari cara kerja, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan seseorang pengarang. Sebenarnya, bagi seorang pengarang, secara mutlak ada di bawah kekuasaan atau sifat subjektif. Hasil keseluruhannya hanya menuntut supaya pengarang taat atas dunia yang dibangunnya. Yang berikutnya itu sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti positif dapat diartikan sebagai sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan tentang manusia, tapi bukan cerita masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Benda-benda peninggalan sejarah menjadi kajian arkeologi. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang suatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk perkembangan dan perubahan masyarakat. Yang ketiga adalah sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan juga terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu, partikular. Bahasa Latinnya itu partikula
artis berarti tertentu, lawan dari general berarti umum. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu yang unik mengenai satu-satunya. Oleh karena itu, sejarah menulis peristiwa yang terkait dengan tempat waktu yang hanya terjadi sekali. Yang keempat itu, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu. Hal-hal yang dibicarakan tentang waktu ada 4, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Biasanya, masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Selanjutnya, guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu guna intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang pertama, guna intrinsik. Guna intrinsik terbagi lagi. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan. Secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Keterbukaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Selanjutnya, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, di Amerika Serikat ada 2 aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan juga konflik. Disebut konsensus karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu bersifat konformistis. Sebaliknya, disebut konflik karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Yang kedua, guna ekstrinsik. Dilihat dari kegunaan sejarah secara intrinsik, maka sejarah umumnya mempunyai fungsi pendidikan, diantaranya pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus dibicarakan tentang benar dan salah, dan sastra hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara tentang fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta, tidak boleh bersuara. Selanjutnya, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh politis, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini, tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. Selanjutnya, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda adalah serdadu-serdadu Belanda di Benteng Makassar atau Jakarta. Waktu itu masih bernama Batavia. Atau Anda berkunjung ke monumen pertempuran. Betapa sulitnya melawan peluru dengan bambu runcing. Bagaimana perasaan Anda jika sedang membaca buku tentang perang di Ponorogo, perang Paderi, perang di Aceh? Dengan sejarah mengajarkan itu semua. Anda diminta untuk membuka hati dan perasaan bagaimana estetik akan datang melalui mata waktu kita antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Yang ketiga, tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang berlalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau pada umat mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah suatu yang penting dalam definisi sejarah. Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara kesinambungan. Dalam pandangan waktu itu,
Maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Manusia menghadapi kenyataan hidup bahwa waktu bergerak lurus dan terus-menerus, maka secara eksak, waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan juga abad. Sedangkan istilah masa kini sebenarnya bersifat relatif, karena waktu berjalan terus-menerus dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun, dan seterusnya, di mana masa kini merupakan titik temu antara masa lampau dan masa yang akan datang. D. Perubahan sosial budaya. Pengertian sosial budaya. Dalam konteks kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Pendapat tentang definisi perubahan sosial budaya. Menurut Kingley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencangkup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Menurut Taylor, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Menurut Gilin, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan sosial geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi, atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Menurut Solo Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dan dalam masyarakat. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, antara lain bertambahnya dan berkurangnya penduduk dan juga penemuan-penemuan baru. Faktor yang kedua itu pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma, politis, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terdapat nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama. Akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Yang terakhir itu faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama itu lingkungan fisik. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, dan tanah longsor memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Misalnya pembuatan waduk, jalan tol, dan sebagainya, yang menyebabkan penduduk lama harus pindah ke pemukiman baru. Pindahnya ini tidak jarang harus mengubah pola hidup sebelumnya atau bidang pekerjaannya. Yang kedua itu peperangan. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak seperti dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling mempengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa. Interaksi budaya tidak menjamin timbulnya pengaruh satu budaya terhadap budaya lainnya. Yang ketiga itu faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggapnya sebagai sesuatu hal yang bersikap negatif.
Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara suatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Selanjutnya, konsep kebudayaan. Manusia lahir dan hidup di dalam suatu kebudayaan tertentu. Dia tidak dilengkapi dengan sarana biologis yang serba otomatis menjadi miliknya. Tumbuhan dan hewan hidup hanya berjalan, mengalir begitu saja. Hidup tumbuhan dan hewan tidak mengangkat diri dan hidupnya setingkat yang lebih tinggi. Manusia diciptakan oleh kebudayaan tertentu dan di dalam lingkungan kebudayaan tentunya. Kebudayaan menghasilkan manusia tertentu, contohnya kebudayaan Jawa menghasilkan manusia Jawa. Semua kebudayaan adalah suatu proses belajar. Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, penduduk kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Pewaris kebudayaan manusia tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak cucu mereka, tetapi dapat pula secara horizontal, yaitu manusia yang satu belajar kebudayaan dari manusia yang lainnya. Kebudayaan adalah ciptaan manusia, tetapi kebudayaan menguasai kehidupan manusia. Manusia dan kebudayaan bagaikan uang yang mempunyai dua sisi, tidak dapat dipisahkan, dan kebudayaan inilah yang membedakan makhluk manusia dengan tumbuhan dan hewan. 1. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Selain itu, ada yang mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budidaya yang mempunyai arti daya dari budi. Oleh karena itu, mereka membedakan budaya dari kebudayaan. Dengan kata lain, hasil dari ketiga unsur akal atau budi, yaitu cipta, rasa, dan karsa, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Dalam bahasa asing dapat dikatakan kultur yang merupakan bahasa Inggris, kultur dalam bahasa Belanda, dan kultur dalam bahasa Jerman, yang semuanya itu artinya sama dengan kebudayaan. Kata-kata itu berasal dari kata Latin colere yang mempunyai arti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Selanjutnya, yang kedua itu unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekitar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan juga sistem kesenian. Selanjutnya, bahasa Erdkasir menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol. Artinya, manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol khusus bahasanya. Dengan kata lain, bahasa berisi simbol atau lambang yang mengkomunikasikan ide, gagasan, pemikiran. Bahasa dapat dibedakan atas bahasa isyarat, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. B. Sistem peralatan atau perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Menurut Noto Nagoro 1987, manusia adalah makhluk yang bersifat monopluralis, jamak tetapi satu, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa, raga, sedangkan jiwa mempunyai apa yang disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan cipta, rasa, dan karsa inilah manusia mampu menciptakan apa yang disebut teknologi. Dengan alat-alat ciptaannya itu, manusia dapat mampu mencukupi kebutuhannya daripada binatang. C. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Jika dilihat dari tingkat teknologi yang dipergunakan, maka sistem mata pencarian hidup dapat dibagi atas: yang pertama, masyarakat, pemburu, dan peramu.
Ciri-ciri masyarakat tersebut adalah hidup berpindah-pindah tempat, ketergantungan pada alam, hidup dalam kelompok kecil, peralatan yang digunakan sederhana, terbuat dari batu dan tulang, perbedaan sosial didasarkan pada jenis kelamin dan usia, pemilik barang bersama, dan biasanya bersifat eksogamus. Yang kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang. Ciri dari masyarakat yang mata pencariannya sebagai petani berpindah-pindah adalah mereka sudah mengenal kebudidayaan tumbuhan walaupun mereka masih mengandalkan hujan sebagai sumber pengairan. Yang ketiga, pertanian intensif. Masyarakat sudah hidup menetap, sudah menggunakan alat bantu hewan, sudah mengenakan pemilihan tanaman, irigasi, usaha peningkatan kesuburan tanah, dan pemilihan benih. Yang keempat, industri. Masyarakat di era industri ini sudah mengusahakan pengelolaan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Industri dicirikan dengan menggunakan mesin-mesin mulai yang sederhana sampai modern. Itulah pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.